Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video ini, kami kelompok 3 akan membawakan materi mengenai teori kebenaran, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Phil.I., M.Phil.I. Kebenaran adalah suatu pembelajaran keadaan yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan kejujuran. Teori kebenaran dibagi menjadi 4, yaitu teori korespondensi, teori kohensi, dan teori pragmatisme, dan teori performatif. Yang pertama, teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan itu sendiri. Yang kedua, teori koherensi adalah suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih diketahui, diterima. Yang ketiga, teori pragmatisme, yaitu teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, dan sosial. Yang keempat adalah teori performatif, yaitu teori yang menjelaskan suatu pernyataan yang dianggap benar jika ia menciptakan Skeptisisme adalah suatu ketidakpercayaan pada cara mengetahui manusia. Misalnya, tidak percaya kepada ingatan sebagai sumber ingatan, karena pada dasarnya ingatan ini bersifat rapuh dan subjektif. Adapun para pemikir skeptis yang tidak percaya akan hal di luar dirinya, karena menurut mereka pemikiran di luar dari manusia adalah hanya sensasi dari otak semata, bukan dari pemikiran asli. Adapun secara etimologi, skeptisisme berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata skeptomai yang berarti untuk mempertimbangkan. Contohnya dapat dilihat pada orang yang selalu mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu. Hal ini dikarenakan seseorang memiliki keyakinan bahwa suatu hal tersebut bersifat tidak pasti. Namun tidak seharusnya sikap skeptis ini dipandang sebagai sikap yang negatif. Karena sikap meragukan sesuatu itu tidak selamanya buruk asalkan disertai dengan argumen yang terstruktur. Skeptisisme pada filsafat ini merupakan suatu hal yang menekankan kita agar dapat berpikir kritis. Karena melalui keraguan tersebut kita akan mendapatkan tanggapan yang tepat untuk menjawab segala keraguan yang kita pertanyakan. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir, agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Lois Okosoff, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Logika bisa menjadi suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat? Apakah yang dimaksud pendapat yang benar? Apa yang membedakan antara alasan yang benar dengan alasan yang salah? Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan.
Filsafat sosial merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari persoalan sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Filsafat sosial juga merupakan studi filosofis tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku sosial manusia dan yang terkait dengan organisasi seperti keluarga, institusi, dan lain-lain. Filsafat sosial dapat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dari filosofis tentang isu-isu sosial dan perilaku sosial. Contoh umum ide-ide filsafat sosial adalah ada teori kontrak sosial, kritik kebudayaan, dan individualisme. Jadi, filsafat sosial sangat berkaitan erat dengan filsafat umum. Karena dalam filsafat sosial terdapat kajian filosofis atas persoalan-persoalan tentang perilaku sosial yang berupaya untuk memahami pola dan nuansa perubahan serta kecenderungan pada masyarakat. Sehingga filsafat dan ilmu sosial sangat diperlukan.